Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap hari Rabu untuk mengkaji tafsir Juz Ammah, dan insyaallah ta'ala hari ini kita akan menyambung pembahasan kita. Hari ini kita akan membahas surah Al-Ma'un. Jadi teman-teman mohon disediakan Al-Qur'annya, kita akan sama-sama mengkaji tafsir surah Al-Ma'un. Baik, sebelumnya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di atas keimanan, di atas ketakwaan, di atas jalan yang lurus. Terlebih lagi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keamanan, kesehatan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang terkena penyakit, bahkan terkena virus corona, maka kita doakan mereka agar mereka seluruhnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya, dan terlebih lagi digugurkan segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mulai mengkaji tentang tafsir surah Al-Ma'un. Baik, teman-teman sekalian, surah Al-Ma'un, sebagian ulama mengatakan ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Dan ada yang mengatakan surah Madaniyah. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan setengahnya surah Makkiyah, yaitu dari ayat 1 sampai 3, dan ayat 4 sampai 7 itu turunnya di Madinah. Ya, karena ayat 1 sampai 3 berbicara tentang Abu Jahal dan gembongnya orang-orang musyrikin yang suka menghardik anak-anak yatim dan juga pelit kepada orang miskin. Sedangkan ayat 4 sampai ayat ke-7 itu berkenaan dengan orang-orang munafik. Ya. Dan Allah menjelaskan ciri-cirinya nanti. Dan kita ketahui bahwa orang-orang munafik itu adanya di kota Madinah. Ya, yang berpura-pura masuk Islam namun hatinya sesungguhnya membenci Islam. Baik, kita baca dulu surahnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita di sini artinya kabarkan. Kabarkan kepadaku. Ya, atau tahukah kamu? Atau bisa juga berarti bagaimana pendapatmu? Ya, itu arti dari ara'aita. Tidakkah engkau melihat? Ya. Baik. Alladhi yukadzibu bid-din, yaitu orang yang mendustakan ad-din. Yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah al-ma'ad, al-jaza, al-thawab, yaitu pembalasan, penghisaban, penghitungan, ya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka itulah mereka yang menghardik anak yatim. Yang menghardik anak yatim. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yadu'u ya, fadzalika alladzi yadu'u itu berasal dari kata da'a, ya, yang artinya mendorong, ya, mendorong dengan kekuatan. Maksudnya di sini anak yatim itu dianiaya, ya. Didorong dengan tangan, didorong dengan kekuatan, ya. Kalau ketemu didorong. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata,
Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Dia menganiaya haknya, tidak memberikan hak anak yatim. Atau juga bisa berarti dia mencegah anak yatim mendapatkan haknya dengan cara yang zalim atau tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat. Dan tidak memberinya makan serta tidak memperlakukan mereka dengan baik. Artinya ini merupakan sifat orang yang kurang keimanannya terhadap hari kiamat. Ya, karena Islam itu teman-teman sekalian adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk memperhatikan anak yatim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha." Hakadha sambil beliau mendekatkan jari telunjuknya dengan jari tengahnya seperti ini. Ya, saking dekatnya. Saya dan orang yang menanggung hidupnya anak yatim itu di surga seperti ini kata beliau. Saking dekatnya, ya. Dekat sekali. Apa makna yatim? Ya, dalam bahasa Arab, anak yatim itu artinya yaitu berasal dari kata yatim, yatimah. Itu berarti anak kecil yang kehilangan atau ditinggal mati oleh bapaknya. Kehilangan atau ditinggal mati oleh bapaknya. Ya, begitu pula dalam istilah syariat, kata yatim itu berarti anak kecil yang ditinggal mati ayahnya ketika dia masih belum balik. Perhatikan baik-baik ya, di sini yatim itu artinya anak kecil yang ditinggal mati ayahnya ketika dia masih belum balik, belum dewasa. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yutma ba'da ihtilam. Tidak ada keyatiman setelah mimpi. Berarti ketika dia belum mimpi basah, ya ini bagi laki-laki ya, belum mimpi basah, dia belum dewasa. Ya, dia belum balik. Makanya Rasulullah SAW berkata, la yutma ba'dah tilam. Tidak ada keyatiman setelah mimpi. Jadi kalau dia sudah mimpi basah, bahkan dia tidak dikatakan lagi yatim. Ya. Adapun anak kecil yang ditinggal mati ibunya tidak disebut dengan yatim. Ya, tapi disebut dengan aji atau ajiyah. Ya, kalau bahasa Indonesia dikenal dengan istilah piatu. Ya, ini biasa kita dengar piatu ya. Kalau digabungkan antara yatim dan piatu itu artinya dia ditinggalkan bapaknya dan ditinggalkan oleh ibunya, ditinggal mati. Ya. Nah, disebutkan yatim di dalam agama kita ini secara khusus, antum biasa dengar ya. Jarang antum dengar di dalam Al-Qur'an dikatakan aji atau ajiyah. Paling banyak yatim. Ya. Disebutkan yatim di dalam agama kita ini secara khusus karena kematian bapak itulah yang bisa membuat seorang anak itu lemah. Lemah dari segi apa? Lemah dari segi nafkah. Tidak ada lagi yang menafkahi dirinya. Karena yang memberi nafkah itu tugasnya siapa? Tugasnya seorang bapak, ya, bukan tugas seorang ibu. Maka ketika dikatakan oleh Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, saya dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini, ya, coba perhatikan di hadis itu dikatakan ana wa kafilul yatimi fil jannah. Kafilu ya atau kafila itu berasal dari kata kafala yakfilu yang artinya menjamin ya, mensponsori, memelihara. Artinya dia yang menjadi penjamin, menjadi sponsornya, menjadi pemeliharanya anak yatim. Seluruh kebutuhan hidupnya diurus oleh dia. Ya, dijamin oleh dia sampai anak yatim itu menjadi dewasa, menjadi balik. Jadi kalau hanya sekedar memberi makan anak yatim, memberi santunan sekali-sekali, ini enggak masuk dalam keutamaan hadis ini. Ya, maka menyantuni, menyayangi anak yatim itu banyak sekali keutamaannya. Jadi yang dimaksud tadi oleh Rasulullah SAW bahwa siapa yang menjadi penjamin, menjadi yang mensponsori anak yatim ini, ya, dibiayai seluruh kehidupannya, mulai dari dia sejak ditinggalkan oleh ayahnya sampai dengan dia dewasa, maka dia termasuk dalam keutamaan tadi, menjadi kafilah, ya, menjadi penjamin. Maka kata Rasulullah SAW, saya dan orang yang menjamin anak yatim itu seperti ini, hakadha, seperti ini, dekat sekali, ya, dekat sekali. Ya. Dan menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim banyak sekali keutamaannya.
Di antaranya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang sahabat pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan betapa kerasnya hatinya. Perhatikan di sini teman-teman, yang punya hati keras, perhatikan baik-baik, atau yang punya keluarga mempunyai hati yang keras. Ya. Pernah seorang sahabat pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadukan hatinya yang keras. Ini salah satu pelajaran juga teman-teman sekalian, bahwasanya antum ketika mempunyai hati yang keras, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Antum harus berusaha untuk menghancurkan hati yang keras tersebut. Lembutkan kembali. Jangan dibiarkan. Ya. Kalau sudah ada orang-orang di sekitar kita yang komplain, istri kita kah, anak-anak kita, ya, mengatakan, wah bapak ini masya Allah ya keras banget hatinya, ya, nggak mau dengerin, nggak mau nasihatin, ambillah sebagai ibrah, kemudian berusahalah, ya. Kalau di sini sahabat kita diajarkan, sahabat ini mendatangi Nabi SAW. Maka kalau anda yang mempunyai hati yang keras, datangilah seorang yang alim, mintalah nasihat dari dia. Ya, maka sahabat ini datang kepada Nabi SAW mengadukan betapa kerasnya hatinya. Ya, apa nasihat Nabi SAW? Ya, in aradta talyina qalbik fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Ya, kalau engkau ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan orang miskin. Dan ini yang paling penting ya, wamsah ra'sal yatim. Usaplah kepala anak yatim. Ya, usaplah kepala anak yatim. Dinukil dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, ketika masih kecil dan dia masih yatim, Rasulullah SAW mengusap kepalanya 3 kali bahkan, ya, sambil didoakan. Jadi kalau ada anak yatim kita lihat, ya, usap kepalanya, kemudian doakan dia, ya. Tapi ingat, dikatakan yatim itu hanya sampai dia balik, ya. Kalau setelah balik tidak lagi dikatakan dia yatim. Ya, jangan sekarang antum bilang, oh masih ada bapak antum? Sudah nggak ada, sudah meninggal Ustaz. Ya, saya sekarang seorang yatim. Oh, sudah bukan yatim lagi antum. Ya, itu sudah bukan yatim lagi. Karena antum sudah bisa menafkahi diri sendiri. Ya, sudah bisa mencari penghasilan. Taib, kita lanjut ayatnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Apa itu miskin? Taib. Nabi SAW menjelaskan golongan miskin. Ya, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Laisal miskinu bihadzat tawafi alladhi yatufu 'alan nas." Bukanlah termasuk orang miskin mereka ini yang tawaf, yang keliling-keliling meminta-minta kepada manusia. Bukan itu orang miskin. Ya, fatarudduhul lakmatu wa lakmatan wa tamratu wa tamratan. Kemudian dia pulang hanya dengan sesuap atau 2 suap, makanan atau 1 kurma atau 2 kurma. Ya. Kemudian sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, famal miskin? Kalau begitu, siapa yang dikatakan sebagai orang miskin itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-miskinu alladhi la yajidu ghinan yughnih wa la yuftanu lahu fayutasaddaqu alaih. Orang miskin itu adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya. Ya. Perhatikan baik-baik di sini. Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang orang miskin. Jadi orang miskin kata Nabi SAW adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya. Tapi perhatikan baik-baik, kata Nabi SAW, tidak ada yang mengetahui keadaannya. Sehingga ada orang yang mungkin melihat dia mau memberikan sedekah. Tidak ada yang ketahui dia sangat butuh sekali. Nggak ada. Dia nggak pernah bilang apa-apa. Wala yas'alun nas. Dia juga tidak pernah minta kepada manusia. Ya, tidak pernah minta pada manusia. Jadi sangat sempit ya pemahaman kita ini sekarang. Kalau kita memahami orang miskin itu hanyalah orang yang bajunya misalnya datang di jalanan kita lihat compang-camping dengan tubuh yang terlihat kumuh, kotor, kemudian dia keliling di jalanan, ya, kemudian meminta-minta kepada manusia. Bahkan ada yang sudah menjadikan meminta-minta ini sebagai apa?
sebagai profesi, Masya Allah. Profesi yang berpenghasilan puluhan juta bahkan. Ada yang bahkan berpenghasilan ratusan juta per bulan ya. Keluar pagi minta-minta, pulang sore naik mobil. Pernah lihat di berita? Ya Masya Allah. Tiba-tiba dia sudah muncul di jalanan, minta-minta, bajunya sudah pokoknya seperti gelandangan, sudah minta-minta. Setelah sore sudah menjelang sore, sudah mau pulang, dia ambil kunci mobilnya, dia pakai alarm, titit, ya, masuk dalam mobilnya. Masya Allah, ajib bener. Ya, padahal sebenarnya dia orang yang mampu. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, siapa sih sebenarnya golongan miskin itu? Taib. Pertama, mereka itu adalah orang yang tidak punya sesuatu yang mencukupi kebutuhannya, kata Nabi SAW. Sekarang gimana caranya kita ngukur? Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah mengajarkan barometernya. Kata beliau, orang miskin itu apabila penghasilannya hanya bisa menutupi setengah dari kebutuhannya. Contoh misalnya ya, gajinya 2,5 juta rupiah per bulan. Tapi kebutuhan primernya untuk bertahan hidup dan menafkahi istri dan anak-anaknya itu kalau diakumulasi 5 juta rupiah. Berarti yang bisa ditutupi cuma berapa persen di sini? Cuma 50%. Itu tadi yang dikatakan Syekh Utsaimin, penghasilannya hanya bisa menutupi setengah dari kebutuhan per bulannya. Ya. Kedua, kata Nabi SAW, mereka adalah orang yang berkebutuhan, tetapi manusia tidak ada yang tahu keadaannya bahwa dia sangat membutuhkan. Mungkin dia terlihat sederhana, terlihat mencukupi, bahkan dia punya pekerjaan. Terlihat istrinya pun punya warung, tapi warungnya kecil, ya untuk jualan-jualan misalnya. Tapi semua hasilnya itu kalau diakumulasi itu tidak bisa mencukupi setengah dari kebutuhan hidupnya. Cuman hebatnya Masya Allah, karena mereka ini adalah orang yang tidak pernah memperlihatkan bahwa mereka sebenarnya orang yang sangat butuh. Sehingga orang lain tergerak untuk memberi dia sesuatu gitu. Ya, nggak pernah terlihat. Dia pergi kantor, ya, seperti biasa. Gajinya minim, tapi kebutuhannya banyak sekali. Ya, kebutuhan hidupnya, dia harus menafkahi istrinya, anak-anaknya dan sebagainya. Ternyata dia punya kebutuhan itu dengan penghasilannya cuma 50%. Ya. Dan yang ketiga, ini ciri-ciri mereka tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Mereka nggak pernah minta-minta kepada manusia. Allah musta'an. Ya. Ini orang miskin. Saya teringat ya ketika membagikan zakat mal kepada salah seorang ikhwah ya di Kendari, Masya Allah. Ini teman Ana juga. Ya, orangnya bekerja dia. Ya. Dia bahkan bekerja di sebuah lembaga pemerintahan sebagai seorang security. Ya. Tidak terlihat padanya keadaan yang menandakan dia adalah orang miskin. Ya, orangnya sederhana sekali. Dia ikhwan juga, sudah belajar, Masya Allah. Tapi kemudian ada ponakan anak yang datang memberitahu, ya, bilang, Om, itu teman ini namanya si Fulan itu, dia orangnya butuh juga loh, itu ini dan sebagainya. Karena mungkin dia melihat kondisinya dan sebagainya. Ya, akhirnya ketika saya panggil dia untuk memberikan zakat mal, ya, saya tanya dulu dia, ya. Kamu kerja apa sekarang? Dia cerita dan sebagainya. Kamu punya berapa anak? Oh, punya sekian anak dan sebagainya. Oh, kebutuhan kamu berapa sebenarnya per bulan? Dia nggak mau ngomong. Ya. Terus saya mau bantu dia. Saya beritahu, ya, saya mau bantu kamu dan sebagainya. Ah, nggak usah, nggak apa-apa. Insya Allah masih cukup kok. Masya Allah. Insya Allah masih cukup kok. Akhirnya karena saya tahu keadaannya, dia mencoba menyembunyikan, saya langsung ambil harta zakat mal tadi yang mau dibagikan, langsung saya kasihkan dia dalam bentuk amplop. Nih, kamu ambil saja. Lumayan banyak waktu itu saya berikan. Setelah dia dapat seperti itu, dia menangis. Menangis dengan terseduh-seduh. Ya, begitu lama dia menangis.
Ya. Tangisannya ini menampakkan dirinya sangat butuh sekali. Dia tidak sangka bahwa dia akan mendapatkan rezeki pada saat itu. Ya. Padahal sudah ditanyain, kamu ini lagi susah. Ya, dia tidak mengaku di awal, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, ini sesuatu yang semua kita harus sadari ya. Bahwa ada saudara-saudara kita yang ternyata lebih membutuhkan, namun kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Ya, karena dia tidak pernah minta-minta kepada manusia. Inilah orang miskin. Orang-orang seperti ini yang patut kita cari. Ya, banyak saudara-saudara kita yang menjadi pendakwa-pendakwa di daerah, di pelosok-pelosok sana. Mari kita bantu mereka. Mereka dari orang-orang yang tidak pernah minta kepada manusia. Mereka minta pada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita saja yang digerakkan ya hatinya untuk selalu memberikan pada mereka. Pernah saya turun di Sulawesi Tenggara juga, ada di sebuah pedalaman di pelosok, ya rumahnya gubuk dan sebagainya, anaknya ada 8 atau 9 pada saat itu. Ya. Dia seorang pendakwa. Memang kebutuhan dia sangat membutuhkan, tapi tidak pernah minta pada manusia. Allah musta'an. Orang-orang seperti inilah yang patut kita cari. Ya. Baik. Kita lanjut. Maka memberi makan orang miskin itu termasuk Islam yang paling baik. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul Islam khair? Islam apa yang paling baik? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, kamu memberi makan orang miskin, wa taqra'us salam, dan kamu mengucapkan salam, ala man arafta, wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal, maupun yang tidak kamu kenal. Ya, ini salah satu tanda hari kiamat juga ya, disebutkan dalam hadis di riwayat yang lain, bahwasanya di orang yang kita akan ketemu dengan orang baik yang kita kenal, kita ucapkan salam, baik yang tidak kita kenal, mungkin kita tidak ucapkan salam bagi mereka. Ya, baik. Baik, jadi inilah Islam yang paling baik kata beliau, memberi makan orang miskin, dan kita sebagai seorang muslim harus berlomba-lomba dalam masalah ini. Ya, memperhatikan orang-orang lemah, memperhatikan orang-orang miskin. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW bahwa memperhatikan orang-orang lemah, diantaranya para janda ya, itu sama pahalanya dengan jihad fi sabilillah. Ya, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil laila sha'imin nahar. Orang yang bekerja agar bisa memberi nafkah kepada janda dan orang miskin, itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau seperti orang yang tahajud di malam hari, atau puasa di siang hari. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Ya. Kata Imam Al-Qastalani rahimahullah ta'ala, siapa yang ingin berjihad tanpa dia memanggul senjata dan menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan, maka perhatikanlah para janda dan orang-orang lemah, orang-orang miskin. Ya. Baik. Maka ini dari dua yang penting kita untuk ketahui keutamaan dari keutamaan dari memberi makan orang miskin atau menyantuni orang-orang miskin. Ya. Baik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Lihat, menganjurkannya saja tidak, apalagi memberi makan orang miskin. Ya. Ini orang-orang, sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy dulu seperti itu. Ya. Ini bukti saking pelitnya mereka. Dan ini menunjukkan akhlak yang sangat tercela. Pelitnya luar biasa, bakhil. Ya, dan dalam Islam bakhil itu haram. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang dermawan adalah seperti orang itu yang memakai baju besi. Adapun orang yang dermawan, ketika dia bersedekah, bajunya semakin lebar. Ya, bajunya semakin lebar. Adapun orang bakhil, ketika dia memberi, dia mau mengeluarkan sedekah, itu seakan-akan baju besinya menjadi sempit, sampai-sampai menghimpit dadanya.
Ya, maksudnya orang yang bakhil itu kalau sedekah mikirnya sampai 12 kali, 10 kali, 12 kali, 15 kali, 20 kali. Ya. Dan orang bakhil ini pada hakikatnya adalah orang yang cinta sekali sama dunia. Orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah titipkan penyakit di dalam hatinya dengan penyakit namanya apa? Penyakit al-wahn. Ya. Hubbud dunya, mencintai dunia dan membenci kematian. Baik, kita lanjut ayatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam, fawailul lil musallin. Ya. Fawailul lil musallin, dan celakalah orang yang salat. Ya. Dan wail, al-wailu itu ini kata Imam Qatadah rahimahullah ta'ala adalah sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Ya. Sebuah lembah di neraka jahanam yang kalau gunung dimasukkan ke dalamnya maka akan hancur lebur. Masyaallah. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat itu. Ya, neraka wail bagi orang yang salat itu. Loh, kok bisa? Kok celaka orang yang sholat? Ya, makanya jangan dibaca sampai di sini ya. Jangan dibaca sampai di sini saja. Harus disambung dengan kesambungan ayatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa mereka yang celaka itu? Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, ya, dia membawakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Mereka sholatnya hanya sebatas dilihat oleh orang. Tapi kalau sendirian, mereka sebenarnya nggak sholat. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang suka sholat, kemudian mereka lalai darinya. Mereka sholat, tapi lalai darinya. Nah, orang yang lalai dari sholatnya ini ada dua tingkatan. Yang pertama, orang yang melalaikan sholatnya sama sekali. Orang yang melalaikan sholatnya sama sekali. Dan yang kedua, orang yang melalaikan waktunya. Sehingga dia selalu melaksanakan sholatnya ini di luar waktunya. Maka ini adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dan ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholatnya karena malas. Apakah dia kafir atau tidak? Jumhur ulama mengatakan dia belum kafir selama dia masih meyakini kewajiban sholat. Sementara Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan orang yang meninggalkan sholatnya baik dia sengaja maupun tidak sengaja, dia lalai atau malas misalnya, dia tetap kafir. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufr tarkus shalah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran itu adalah dia meninggalkan sholat. Atas dasar inilah kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Tapi terlepas dari perselisihan para ulama ya, kita tidak boleh menganggap enteng betapa beratnya masalah sholat ini. Di mana sholat itu adalah pondasi Islam setelah dua kalimat syahadat. Seseorang ketika sudah bersyahadat dan menyatakan masuk Islam, maka keislamannya dia tunjukkan dengan mengerjakan sholat. Ingat bahwa kewajiban-kewajiban yang Nabi SAW mewajibkan kepada umatnya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara malaikat Jibril. Tapi kalau sholat tidak demikian. Itu perintah langsung datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa apa? Peristiwa apa namanya, teman-teman sekalian? Apa? Isra Mi'raj. Baik, kita lanjut. Atha bin Dinar rahimahullah taala berkata, ya, walhamdulillahilladzi qala alladzina hum an salatihim sahun wa lam yaqul alladzina hum fi salatihim sahun. Perhatikan di sini teman-teman sekalian. Kata Atha bin Dinar rahimahullah taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah di sini menyebutkan dengan kata an, bukan fi. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Allah tidak berkata alladzina hum fi salatihim sahun. Ya. Karena kalau an artinya apa? Dari.
Kalau fi artinya apa? Di dalam. Ya. Jadi kalau memakai kata alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Allah tidak mengatakan yang lalai di dalam salatnya. Ya. Jadi syukurnya Allah di sini mengatakan mereka itulah yang lalai dari sholatnya, bukan mengatakan mereka itulah yang lalai di dalam sholatnya. Kalau Allah mengatakan fi sholatihim sahun, lalai di dalam sholatnya, ini susah sekali. Luar biasa susahnya. Kita saja terkadang kalau sholat pikirannya kemana-mana. Jadi kalau lalai di dalam sholatnya, Masya Allah, celakalah bagi orang yang lalai di dalam sholatnya. Kita saja ini kalau sholat apa? Pikirannya kemana-mana. Ya, baru Allahu Akbar sudah ingat yang ini dan itu. Ya, terkadang tiba-tiba ada hal yang kita tidak pikirkan sebelumnya, tiba-tiba muncul pikiran itu. Ya, paling banyak masalah utang. Tiba-tiba muncul. Oh, ternyata dulu saya pernah utangin sih itu. Dulu saya pernah ini. Nggak pernah terpikirkan, tiba-tiba datang pemikiran seperti itu. Ya, pikirannya sudah terbang kemana-mana. Bahkan sampai-sampai terkadang kita lupa, kita ini sudah rokat keberapa, ini sujud keberapa. Makanya Atha bin Dinar rahimahullah ta'ala mengatakan, syukurnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan an solatihim sahun, yang lalai dari solatnya, pakai an. Ya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, di antara makna dari sahun itu adalah dia selalu mengakhirkan waktu sholat. Yang seperti kita sudah pelajari bahwa waktu sholat itu ada dua, ya. Waktu utama dan waktu akhir. Atau waktu darurat. Ya. Waktu utama dan waktu yang akhir. Waktu akhir ini dinamakan dengan waktu darurat. Nah, ada orang yang melakukan sholatnya selalu saja di waktu akhir. Melakukannya menjelang waktunya berakhir. Nah, ini kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ini juga termasuk dari makna sahun. Celakalah bagi orang yang lalai dari sholatnya. Dia selalu mengakhirkan waktu sholatnya tanpa uzur, ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Makanya kata Nabi SAW, dari sholatnya orang munafik adalah orang mereka yang sholatnya selalu menunggu-nunggu matahari menguning, ya. Lalu dia sholat dengan cepat. Ya. Di antara makna sahun juga adalah dia lalai dari menegakkan rukun-rukunnya dan syarat-syarat sholatnya. Dia lalai. Sholatnya cepat sekali. Dia tidak tumak nina. Ya. Tidak membaca Al-Fatihah dengan benar. Ya. Sama seperti yang saya singgung pada pertemuan kita yang lalu. Hati-hati membaca surah Al-Fatihah. Antum baca satu huruf saja hilang, antum sudah tidak membaca surah Al-Fatihah namanya. Ya, saya berikan contoh pada pertemuan kita yang lalu. Ayat apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka, ya huruf ya-nya itu ditasydid. Kalau hilang satu huruf tidak ditasydid, bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah menghilangkan satu huruf. Berarti Anda belum membaca surah Al-Fatihah dengan lengkap. Dan surah Al-Fatihah adalah rukun. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya. Baik. Jadi salatnya cepat. Dia tidak memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Dia tidak perhatikan semua. Dia tidak tumak nina. Ya, ini ciri orang-orang munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafiqi, tilka salatul munafiqi, tilka salatul munafiqi. Yajlisu yarqubu asy-syamsa hatta idza kanat baina qarnay asy-syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itu adalah salatnya orang munafik. Itu adalah salatnya orang munafik dan itu adalah salatnya orang munafik. Dia duduk menunggu matahari. Tatkala matahari sudah berada di antara kedua tanduk syaitan, maka bangkitlah dia untuk sholat, dan sholatnya seperti mematuk dengan cepat sekali, ya, sebanyak 4 kali, tanpa menyebut Allah di dalamnya, melainkan hanya sedikit sekali. Pikirannya kemana-mana, ya, mau cepat-cepat selesai. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang ciri
salatnya orang munafik. Ya, di dalam surah An-Nisa ayat 142. Silakan dibuka. Surah An-Nisa ayat 142. Ini antum perhatikan baik-baik ya. Surah An-Nisa ayat 142 ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat di dalam hati-hatinya kaum munafikin ketika mereka salat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inilah cirinya mereka. Jadi hati-hati. Siapa teman-teman yang mempunyai hal-hal seperti ini, berwaspadalah akan penyakit munafik itu ada dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mau menipu Allah. Dan Allah pun akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka berdiri dengan malas. Dipanggil salat, Allahu Akbar, ditunda, malas. Ya, bercengkerama dulu. Ya. Ini dulu, itu dulu, Masya Allah. Ya, ini belum selesai kerjaan. Ya, belum selesai tugas. Ya. Taib. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, mau dilihat di depan manusia. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka tidak selalu kemana-mana pikirannya. Ya, mengingat Allah sedikit sekali. Ya, mungkin pada saat Allahu Akbar pun dia tidak memahami betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihahnya pun cepat sekali. Ya. Taib. Masuk juga di dalam makna sahun di sini adalah orang yang tidak pernah mau berusaha untuk khusyuk di dalam sholatnya. Perhatikan ya. Orang yang tidak pernah mau berusaha untuk khusyuk di dalam sholatnya. Orang-orang yang lalai dari memperhatikan makna-makna bacaannya ini juga termasuk dalam makna sahun. Jadi antum hati-hati teman-teman sekalian. Antum kalau sholat, perhatikan bacaan antum itu antum harus pahami baik-baik. Ya. Karena memperhatikan maknanya, antum bisa keluar dari makna sahun ini. Ya, orang yang lalai dalam sholatnya. Ya. Tapi kata para ulama ini makna yang paling lemah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa yang pertama kali akan dicabut dari umatnya adalah kekhusyuan di dalam sholat. Ya. Tapi kita sebagai umat Islam harus sekuat mungkin untuk khusyuk di dalam sholat. Berusaha untuk khusyuk di dalam sholat. Terkadang ada orang sholat untuk melepaskan bebannya saja. Untuk melepaskan kewajibannya saja ya sudah. Kalau sudah selesai ya sudah. Ya. Masuk sholat duhur, oh sebentar lagi sholat duhur nih. Mau cepat-cepat selesaikan. Mau masuk sholat asar nih. Mau masuk sholat maghrib nih. Ya. Kalau sudah selesai sholat maghrib udah bebas, lepas. Itu perasaan-perasaan seperti seolah-olah dia ingin melepaskan bebannya. Dia tidak menjadikan ini kewajiban dan kebutuhan bagi dirinya. Ya, taib. Ada orang juga yang sholat bukan dalam rangka gimana sih saya bisa memetik makna-makna dalam sholat ini? Bagaimana sih saya bisa sholat ini bisa merubah diri saya gitu? Ya, apalagi orang yang sholat malam, Masya Allah. Orang yang sholat malam itu betul-betul ingin mendedikasikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan waktunya, ya. Dan dia ingin mengadakan perubahan bagi dirinya sendiri. Ya. Dia ingin merasakan bagaimana nikmatnya, lezatnya di dalam salat. Ya, makanya yang dipikirkan oleh orang-orang seperti ini adalah bagaimana salatnya bisa bermakna, ya. Taib. Dan kata Ibnu Katsir, kata sahun ini mencakup seluruhnya yang sudah saya jelaskan tadi. Walaupun tidak sempurna, tapi kalau ada orang yang sahun dan dia mencocoki semua sifat yang sudah dijelaskan tadi, maka kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maka dia sudah sempurna mencocoki orang-orang yang celaka tadi, orang yang sahun. Orang yang celaka di dalam, karena dia lalai dalam sholatnya. Dan diancam dengan neraka wa'il. Ya, dan yang bahayanya lagi teman-teman sekalian kalau kita masuk di dalam ciri-ciri orang yang munafik yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, bagaimana salat mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surah
An-Nisa tadi ayat 142 ya. Taib. Jadi hati-hati kalau mau sholat malas, mau pergi ke masjid malas, mau ibadah malas ya. Nanti semangat kalau dilihat oleh orang. Nanti dilihat oleh orang. Orang lain nanti melihat dia baru semangat nih, apalagi kalau bersama-sama. Tapi giliran sendirian, wah Masya Allah. Ya, maka ini perangnya orang-orang munafik. Dan kata Nabi SAW, orang munafik itu letaknya di mana? Lapisan terbawah dari keraknya neraka jahanam. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang-orang munafik berada di lapisan paling bawah neraka jahanam. Ya, salat yang paling berat bagi orang munafik, kata Nabi adalah salat apa teman-teman? Salat apa? Salat Isya dan salat subuh. Ya, makanya kita bisa melihat ya, ini fenomena di dunia kita sekarang ini fenomena. Coba lihat, kenapa salat Isya dan salat subuh itu yang paling berat? Salat duhur gampang dikerjakannya, kenapa? Karena masih waktu kerja, waktu istirahat, berjamaah lagi. Teman-temannya pergi sholat, ya udah deh, pergi juga. Gak enak sendirian di kantor, nanti dikirain apa lagi. Jadi dia pergi. Setelah itu sholat asar. Sholat asar apa? Masih jam kerja juga kan? Iya. Sudah jam 3 atau sudah hampir jam 4, setengah 4. Allahu Akbar, berkumandang di masjid. Dia pergi juga masjid. Karena teman-temannya semua pergi masjid. Sholat maghrib masih belum berat. Kenapa? Jam pulang kantor. Pulang kantor jam 5. Oh macet di luar, tunggu aja dulu deh. Teman-teman sholat maghrib juga berjamaah, sholat maghrib dulu. Udah selesai maghrib pulang udah dia. Sampai di rumah capeknya Masya Allah. Berkumandang adzan. Allahu Akbar. Nanti aja deh. Capek. Ya. Tunda dulu. Kan masih panjang. Ya, waktu Isya katanya sampai menjelang sholat subuh. Ya, keliru ya. Sudah pernah kita bahas di kitab sifat sholat Nabi bahwa sholat Isya itu ada waktunya. Ya. Sholat subuh. Gimana sholat subuh? Lebih-lebih lagi. Setelah tidur nyenyak, di bawah AC yang dingin, ya Masya Allah. Diselimut, apalagi dipeluk sama istri. Ya, yang belum menikah mohon maaf saja. Dipeluk sama bantal guling. Ya. Masuk kumandang adzan subuh, wah berat banget bangunnya. 10 menit lagi deh. 15 menit lagi bunyi wakernya. Setengah jam lagi, masih lama kok itu. Oh masih sholawatan di masjid. Oh belum terang di luar. Akhirnya bangunnya telat. Hati-hati, dia memupuk sifat munafik dalam dirinya. Ya, makanya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu kata Nabi SAW adalah sholat Isya dan sholat subuh secara berjamaah. Ya, Ibnu Mas'ud sampai bilang dahulu yang tidak datang sholat berjamaah itu adalah orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya, jelas sekali kemunafikannya. Ya, taib kita lanjut. Alladzina hum yura'un, dan mereka ini adalah orang-orang yang berbuat riya, dan riya itu teman-teman sekalian salah satu dari ciri-ciri orang munafik. Dan riya ini adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kepada umatnya. Paling dikhawatirkan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah melewati sahabat ketika mereka sedang berbicara tentang Dajjal. Jadi sahabat ini sedang berbicara tentang Dajjal. Nabi SAW melewati mereka. Berbicara tentang dahsyatnya fitnah Dajjal. Suatu fitnah yang sangat luar biasa. Sangat mengerikan. Yang Dajjal akan muncul menjelang hari kiamat. Dan mengaku sebagai apa? Mengaku sebagai apa? Mengaku sebagai Tuhan. Ya Masya Allah, luar biasa ini Dajjal. Fitnahnya luar biasa. Sekarang aja, dukun-dukun yang muncul sekarang ini dipercaya oleh manusia. Dukun-dukun kecil. Ya, baru meramal begini, betul-betul apa misalnya terjadi misalnya, dipercaya langsung. Diikuti dia. Banyak followernya, Masya Allah. Tapi Dajjal, ini fitnahnya lebih besar lagi. Ya, Dajjal akan berkata kepada langit, wahai langit turunkanlah hujan. Ya, langit pun turun hujan dengan biiznillah.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Padahal musim kemarau. Ya. Kalau Dajjal berkata lagi, "Ya wahai bumi, buminya lagi gersang, tumbuhkanlah tanaman." Maka tanaman-tanaman itu langsung tumbuh. Ya. Kalau orang pada hari ini lihat seperti itu, kira-kira apa? Wah, hebat ini. Ini dia ini. Kalau dia bilang saya ini Tuhanmu, percaya nggak kira-kira? Percaya nggak kira-kira? Percaya. Ini fitnahnya Dajjal yang luar biasa, yang antum harus beritahu kepada anak dan cucu antum dan cicit antum dan generasi-generasi antum. Hati-hati. Ini fitnah yang sangat besar yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Tetapi ketika sahabat sedang berbicara tentang Dajjal ini, Rasulullah SAW lewat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masih Dajjal?" Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Al-Masih Dajjal? Ya. Sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Maka Rasulullah berkata, "Asyirkul khafi." Syirik yang samar, yaitu riya. An yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin, yaitu seseorang salat lalu dia memperindah salatnya karena ada orang lain yang memperhatikan salatnya. Syirik kecil ini lebih berbahaya dari fitnah Dajjal. Ya. Jadi dia beramal bukan karena Allah tapi karena siapa? Orang lain. Kenapa Nabi sangat mengkhawatirkan riya daripada Dajjal? Karena Dajjal itu setiap muslim akan melihat langsung Dajjal. Setiap muslim akan langsung melihat Dajjal. Yang hidup pada zaman itu. Setiap muslim yang memiliki keimanan dalam hatinya akan bisa melihat tulisan kafara di jidatnya Dajjal, di keningnya. Sedangkan riya, kelihatan nggak? Ada orang nggak kelihatan di sini riya? Nggak ada. Dia tidak terasa dan masuk ke dalam hati setiap manusia. Maka disebutkan juga dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin naml ala safatin sauda'i fi dhulmatil lail." Syirik pada umatku itu lebih samar daripada rayapan semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Ya, lebih samar. Jadi syirik pada umatku yang dimaksud di sini riya adalah lebih samar daripada rayapan semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Ya, yang biasanya dia kalau sholat maghrib jadi imam, bacanya misalnya secara Al-Fatihah. Ya, setelah Al-Fatihah dia baca apa? Al-Ikhlas di rakaat pertama. Ya. Di rakaat kedua dia baca An-Nas. Ya, Masya Allah. Ternyata pada maghrib berikutnya, Masya Allah. Dia lihat di belakang ada Pak Gubernur ikut sholat misalnya. Ada pejabat ini yang ikut sholat misalnya. Ya. Kebetulan si imam ini tahu kalau ada Pak Gubernur ikut sholat maghrib berjamaah misalnya. Akhirnya karena udah kebiasaannya, ya, di luar dari kebiasaannya, dia langsung baca apa? Ya, surah pertama, ya, di rakaat pertama dia baca surah Al-Baqarah. Rakaat kedua langsung baca hantam surah Ali Imran. Ya, Masya Allah, luar biasa. Atau mungkin dia sholatnya biasanya dia bacanya Al-Fatihahnya biasa-biasa saja. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepat, mungkin nadanya enggak terlalu bagus tapi pas lihat di belakangnya ada gubernur, ya Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, diperbagus suaranya. Ya, diperindah-indah suaranya. Ya. Ya bukan karena Allah tapi karena manusia. Ya ini masuk riya di dalam hatinya. Dan teman-teman sekalian, riya ini bisa menimpa siapa saja. Ya. Bisa menimpa siapa saja. Ada seorang dai yang ceramah karena dia tahu ada orang penting yang hadir, maka dia perbagus ceramahnya. Dia cari ceramah-ceramah yang bisa membuat mereka ketawa. Cari ceramah-ceramah yang bisa menarik hati mereka. Ya.
Tapi kalau dia ceramah sama orang biasa, Masya Allah. Innal hamdalillah, kemudian ditutup langsung. Subhanakallahumma bihamdik. Ya. Biasa-biasa saja ceramahnya. Yang penting cepat selesai dan fulus bisa diterima. Ini hati-hati. Ya. Dan ini semua adalah ciri-ciri orang yang riya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat dari mengobati dan meluruskan niatku. Ya, untuk meluruskan niat ini, teman-teman sekalian, memang beratnya luar biasa. Sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena sifat dasar manusia, perhatikan baik-baik, sifat dasar manusia sebenarnya adalah suka dipuji. Ya, itu sifat dasar manusia. Coba lihat saja anak kecil, teman-teman sekalian. Anak kecil itu kalau dipuji semangat nggak? Hah? Jangan-jangan antum nggak puji anak antum nih? Ya? Anak kecil itu kalau dipuji semangat dia. Kita saja kalau dipuji semangat, benar nggak? Iya. Nah, sifat suka dipuji ini sangatlah berbahaya, apalagi kalau sudah masuk dalam masalah ibadah. Dia bisa menghapuskan amalan kita, membatalkan amalan-amalan kita. Baik, bagaimana supaya kita selamat dari riya? Yang pertama, selalulah muhasabah sebelum beramal. Sebelum beramal, tanyakan kepada hati kita, untuk apa sih saya beramal ini? Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tidak ada satupun amalan kecuali hendaknya ditanyakan 2 pertanyaan kepadanya. Yang pertama, 5, yang kedua, kaifa. 5 artinya untuk apa? Dan ini ada pertanyaan keikhlasan. Ya. Saya sholat tujuannya untuk apa ya? Motivasi saya sholat itu untuk apa ya? Ada enggak keinginan untuk dipuji manusia? Makanya setiap sebelum beribadah, tanya dulu pertanyaan ini. 5, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita berinfak? Ya. Dan muhasabah ini dilakukan juga setelah beramal. Perhatikan teman-teman. Dilakukan sebelum beramal dan dilakukan juga setelah beramal. Kita periksa amalan kita tadi. Apakah bersih dari riya? Makanya Nabi SAW membaca apa? Setelah sholatnya. Setelah salam. Astaghfirullahaladzim. Istighfar. Kita diajarkan agar membersihkan hati kita. Jangan sampai ada riya. Taib. Yang kedua. Tadi yang pertama apa? Muhasabah. Yang kedua. Muraqabah. Periksa selalu hati kita dalam beribadah. Ketika beribadah, hati kita ini bisa disusupi oleh penyakit riya di pertengahannya. Maka kita harus selalu memantaunya. Pantau hati kita. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hati kita ini di dalam beribadah bagikan partner di dalam berbisnis. Ya, yang namanya partner, kalau tidak kita awasi setiap saat, dikhawatirkan dia akan berkhianat. Dan jiwa kita ini seringkali berkhianat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak, memerintahkan kepada kejelekan. Ya. Dan jiwa kita ini seringkali berkhianat. Kalau kita tidak awasi jiwa kita, maka bisa saja disusupi oleh riya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya ketika beliau berkata, asyirku fi hadhil umma akhfa min dabibin naml ala safatin sauda'i fi dhulumatil lail. Syirik pada umatku itu lebih samar daripada rayapan semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Sahabat bertanya, bagaimana bisa terlepas dari syirik ini ya Allah, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, perhatikan baik-baik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini ada bisa dihafalkan di apa doanya ya? Berlindung dari kesyirikan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku ketahui dan dari syirik yang tidak aku sadari. Ya. Dan aku memohon ampun kepadamu ya terhadap apa yang tidak aku ketahui. Ini doa untuk berlindung dari riya. Antum bisa buka di aplikasi apa doanya, ya. Nanti di situ cari doa berlindung dari kesyirikan, ya.
Baik. Yang keberapa ini? Sekarang keempat. Yang keempat. Kalau ada orang yang memuji kita, ingat. Ingat, pujian itu membuka pintu riya. Hati-hati. Kalau ada orang yang memuji kita, maka kita membaca doa yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya. Ada juga di aplikasi apa doanya? Ya. Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah Engkau menghukumku karena apa yang mereka katakan, dan ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui tentang diriku. Perhatikan ya. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka sangka-sangkakan. Kapan kita membaca doa ini? Ketika kita dipuji oleh orang. Dan bahkan bisa kita ucapkan biar mereka dengar. Ya. Pas dipuji, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya, ya Allah, janganlah Engkau menghukumku atas apa yang mereka ucapkan. Ya. Dan ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui tentang diriku, ya Allah. Orang lain tidak mengetahui siapa hakikat diri kita. Siapa yang lebih mengetahui tentang hakikat diri kita? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita biasa di depan manusia tampil sebagai orang saleh, tampil sebagai orang yang paling bertakwa, tampil sebagai orang yang alim, tapi ternyata kita ini masih susah sekali bangun sholat subuh. Masih suka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada orang yang melihat kita. Ya, bersendirian. Maka kita tidak tahu bagaimana ya diri kita terhadap keluarga kita. Mereka tidak tahu bagaimana diri kita terhadap anak-anak kita di rumah. Mereka tidak tahu bagaimana diri kita terhadap orang tua kita. Mereka tidak tahu siapa hakikat diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mohon ampun kepada Allah atas apa yang mereka tidak ketahui terhadap hakikat diri kita, dan kita pun memohon agar dijadikan lebih baik dari prasangkaan mereka. Prasangkaan mereka terhadap kita apa? Baik. Tapi sesungguhnya kita ini tidak baik. Dan inilah di antara hal yang bisa kita lakukan untuk melawan riya. Dan kemudian yang kelima, kita biasakan diri kita untuk cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biasakan diri kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu yang paling bagus untuk cari muka di hadapan Allah? Ada yang tahu? Hah? Sepertiga malam terakhir atau malam kita bangun sholat tahajud. Hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang paling tepat untuk mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat kita. Ya. Hanya kita dengan Allah. Kita mendedikasikan waktu kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas itu apa sih sebenarnya? Apa inti dari ikhlas itu? Inti dari ikhlas itu adalah cari muka kepada Allah dan lupakan yang lain. Kalau riya itu kebalikannya, cari muka pada manusia dan melupakan Allah. Betul tidak? Nah, kita harus melatih diri kita untuk cari muka pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya yang paling mudah adalah salat malam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa shallu bil-laili wan-nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Dan salatlah malam di malam hari saat manusia sedang tertidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya, taib. Kita lanjut ayat terakhir. Wa yamna'unal ma'un. Dan dia enggan menolong dengan barang-barang berguna. Sebentar saya jelaskan apa itu al-ma'un ya. Para ulama di sini berbeda pendapat tentang makna al-ma'un. Di antara mereka ada yang mengatakan zakat. Dia enggan mengeluarkan zakatnya, dia enggan bersedekah. Ya. Mujahid menukil dari Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan al-ma'un di sini adalah zakat. Dan ini dikuatkan dengan pendapat-pendapat yang semisal dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
Ya, jadi kata Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, kalau dia sholat dia pamer dan sering terlewatkan sholatnya dan tidak ada penyesalan kalau dia selalu melakukan demikian. Dan dia juga tidak mau memberi atau malas mengeluarkan zakat, ya, atau menyedekahkan hartanya. Taib. Ini pendapat sebagian ulama. Cuman ada pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa al-ma'un di sini maknanya adalah sesuatu atau barang yang biasa dipinjam atau sering kita pinjamkan kepada orang lain. Ya, barang-barang kebutuhan pokok atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga misalnya. Ya, apakah pisau, wajan, ya, bahkan seperti gunting, pulpen, pensil, ya, panci, timba, ya, barang-barang lain yang bisa dipinjam-pinjamkan. Dan pendapat ini dikuatkan berdasarkan hadis dari Ali bin Fulan An-Nu'amairi bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Idza laqiyahu hayyahu bisalam wa yaruddu alaihi ma huwa khairun minhu. La yamna'ul ma'un. Orang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Apabila dia mengucapkan salam, maka yang disalami harus menjawab dengan salam yang lebih baik darinya. Dia tidak boleh mencegah al-ma'un, tidak boleh mencegah al-ma'un. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dengan al-ma'un?" Beliau menjawab, "Al-hajaru wal hadidu wa ashbahu dzalik," yaitu perabotan yang terbuat dari batu, terbuat dari besi dan lainnya. Ya. Dan orang-orang yang dicela dalam ayat ini, wa yamna'unal ma'un, adalah orang yang enggan untuk bersedekah, enggan untuk meminjamkan barang-barangnya. Ya, karena dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, kullu qardin sadaqah, setiap pinjaman itu sedekah. Kalau dia enggan memberikan pinjaman apa saja, maka ini termasuk dari ayat tersebut. Jadi kalau ada teman kita, teman-teman, saudara kita mau pinjam sesuatu, pinjamkan. Ya, pinjam pulpen dong, pinjam, ya. Kemudian disimpan di pulpennya, ya. Siapa yang tidak mengembalikan ini diancam. Ya, ada teman-teman seperti itu, ya. Ya. Pinjamkan pensilnya, pinjamkan hal-hal kecil, perabot, bahkan seperti mobil, motor, pinjamkan. Ya, jangan pelit. Hindari sifat bakhil. Baik, itu akhir dari tafsir surah Al-Ma'un. Baik, kita tutup kajian kita pada hari ini insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita lagi dalam pertemuan kita pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di atas keimanan, ketakwaan, dan selalu menjaga kita, melindungi kita dari mara bahaya. Dan saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh jamaah dan pemirsa Ghazwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan antum pengampunan dosa dan membersihkan segala kesalahan-kesalahan kita, mengangkat semua bala dari kita, ya, dan melindungi kita dari musibah-musibah yang bisa menimpa kita insyaallah taala. Taib, kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatur iklan yang tampil di YouTube atau di platform Google. Jika menemukan iklan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, klik tanda berikut pada kolom identitas iklan. Kemudian, klik setelan iklan. Akan tampil halaman personalisasi iklan. Atau bisa langsung akses halaman ini dengan masuk ke dalam website @setting.google.com. Pilih jenis iklan yang tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian, klik nonaktifkan. Lakukan hal yang sama pada jenis iklan lainnya yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Insya Allah, ini sebagai ikhtiar kita dalam menonaktifkan iklan-iklan dari Google yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang memang tidak layak dilihat. Barakallahu fikum.